Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tadi di awal saya sudah mengundang Azza Ramdhani untuk diperkenalkan sebagai salah satu narasumber di topik kali ini. Ini kisah tentang bagaimana sepasang kekasih menghadapi pilihan dalam hidup. Ketika kekasih Azza terkena kanker darah atau leukemia, 1 bulan menjelang pernikahan mereka. Dan di situ tadi saya cerita bahwa calon mertua Azza menawarkan pilihan. Kamu boleh meninggalkan anakku, kamu mencari kehidupanmu sendiri. Karena kemungkinan anakku bisa saja meninggal. Tapi apa yang dilakukan Azza, sebaiknya dia menceritakannya sendiri. Kita sambut Azza Ramdhani. Azza, ketemu lagi. Hai Bang. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih sudah silakan mengundang. duduk. Iya. Jadi saya mendengar pertama kali kisah Azza dan kekasihnya itu melalui sahabat saya ya, sini Pak Jerry. Baik. Jadi betul ya, ketika Azza memutuskan untuk mempercepat pernikahan, itu justru ketika 1 bulan menjelang pernikahan, Cinta terkena kanker atau divonis kanker. Iya betul. Jadi memang ceritanya cepat sekali sih sebetulnya. Itu juga kita nggak menduga-duga. Setelah cek darah, saya ditelepon di jalan, saya masih di kantor. Ya udah saya nyusul deh habis itu gitu. Setelah saya susul masuk ke UGD, Cinta kebetulan masih ke rumah sakit masih sendiri. Cek darah sendiri. Pas saya masuk ternyata dia udah nangis. Terus kenapa saya tanya gitu, ternyata pas dia ceritakan hasil darahnya kurang baik, perhitungan darahnya, blood counts-nya memang jelek gitu. Oke. Tapi belum tahu bahwa itu mengarah ke kanker. Papa minta tolong buat ngeliatin hasil darahnya dari Cinta, dan ternyata memang ada indikasi adanya kelainan darah, anomali di darahnya Cinta yang merujuk ke leukemia itu. Ketika sampai pada titik itu, hubungan pacaran kalian udah berapa lama? Udah 4 tahun. 4 tahun. Iya. Menjelang pernikahan, kemudian ada vonis, tanda kutip ya, vonis bahwa Cinta kena kanker leukemia. Yep. Nah, tapi coba ceritakan persisnya ketika situasi dan kondisi ini diketahui oleh keluarga dan ini harus ada perawatan yang serius. Betul. Antara hidup dan mati. Kemudian kamu dikasih pilihan, kamu mau melanjutkan hubungan, boleh. Tidak pun keluarga bisa memahami, keluarga Cinta ya, bisa memahami sehingga kamu bisa melanjutkan hidupmu. Adegan persisnya seperti apa? Tapi soal adegan itu ditunda dulu aja dulu. Oke. Kita lihat dulu. Ia menderita penyakit leukemia dengan kasus Philadelphia kromosom. Karena penyakit yang dideritanya, Cinta harus melalui berbagai perawatan dan pengobatan, sehingga rencana pernikahannya dengan Azza pun terancam batal. Namun kondisi yang dialami Cinta justru semakin meneguhkan keputusan Azza untuk segera meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri. Akhirnya, mereka pun menikah secara sederhana di rumah sakit tempat Cinta dirawat. Azza yang harus memutuskan gitu, yang harus memutuskan itu gitu. Jadi apapun yang dipilih Azza, kita akan support gitu. Dan
pas Asa bilang dia mau nikah dengan cepat, ayahnya dulu bahkan ya yang meluk dia gitu, yang saya bersyukur aja. Kini Cinta terlahir kembali setelah melakukan transplantasi sumsum tulang belakang yang didonorkan oleh salah satu adik kandungnya. Ia mulai pulih dan kembali beraktivitas meskipun kemampuan tubuhnya tidak lagi sama seperti dahulu. Semua itu berkat dukungan keluarganya dan tentunya sang suami yang selalu berada di sampingnya. Ombak besar yang sempat menghadang dalam kehidupan rumah tangga mereka tidak membuat cinta yang mereka miliki redup, justru semakin menyala. Cintalah yang menguatkan mereka. Baik, supaya ceritanya lengkap, kita sambut kekasihmu ya. Rininta atau Cinta? Iya, Cinta. Halo. Apa kabar? Thank you. Baik, Bang. datang. Silakan duduk. Jadi kalian menikah di rumah sakit ya? Betul. Emang hari itu nggak bisa menikah di luar rumah sakit? Keadaannya kayaknya kurang memungkinkan juga. Karena kan trombositnya sangat rendah juga kan. Jadi emang ya takut untuk meminimalisir terjadi sesuatu gitu. Jadi lebih baik untuk dilakukan di rumah sakit gitu, Bang. Pada saat itu rencananya mau diselenggarakan di mana pernikahan rencananya awalnya? Waktu itu jadi rencana nikah tuh bulan Agustus. Ini kejadiannya kan Juli. Pas banget sebulan sebelumnya gitu. Mestinya awal Agustus di Jakarta juga sih. Kita emang lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan pernikahan kan yang kita tahu ya, menyiapkan pernikahan itu sangat stressful dan banyak banget yang harus diurusi gitu. Jadi emang lagi sibuk-sibuknya mengurusi pernikahan dan masih kerja juga, masih beraktivitas gitu. Apa benar ada adegan tadi di mana calon mertua mempersilahkan kamu juga untuk mempertimbangkan apakah mau melanjutkan atau tidak? Betul sih, jadi Papa sempat bilang sama saya sih sebetulnya. Papa itu artinya Bapaknya Cinta. Cinta. Dengan kondisi Cinta yang sekarang dan kamu tahu treatmentnya. Oh, sebelumnya dijelasin dulu treatmentnya Cinta seperti ini. Kemungkinan yang harus diambil dari keluarga mau ngambil keputusannya seperti ini bahwa Cinta memang harus dirawat di Singapura. Lalu Papa menyampaikan pada saya bahwa ya udah di sini posisinya Papa sangat mengerti kalau kamu mau menunda pernikahan ini dulu ataupun tidak jadi menikah sama Cinta dan kamu bisa melakukan kegiatan kamu sehari-hari seperti biasa, seperti kamu sebelumnya gitu. Jadi untuk Cinta biar nanti Papa dan keluarga yang berpikir untuk pengobatannya Cinta, kamu bisa di sini aja seperti itu sih. Nah di situ sih ya saya nggak banyak berpikir sih karena memang kalaupun saya pada akhirnya nikah di bulan depan tanpa ada kondisi seperti ini sama Cinta pun saya akan melakukan hidup saya sampai nanti tua, insya Allah dengan halangan rintangan apapun yang di depan gitu. Entah nanti saya yang sakit atau saya yang tiba-tiba terpuruk atau apa, pasti Cinta ada di samping saya. Saya udah tahu itu sih sebetulnya. Nah, di situ saya langsung dari keinginan yang maksudnya nggak terbesit sedikit pun sih buat mundur ya. Saya memang mau nemenin Cinta untuk treatment di Singapura sampai dia sembuh. Jadi kamu ambil keputusan waktu itu ya? Iya, betul. Belum memberitahu saya keputusannya seperti apa ke Cinta, Papa baru nyampe situ. Cinta ngomong hal yang sama seperti Papa yang barusan ngomong. Dia Coba bilang saya. kalimatnya seperti apa yang kamu ingat? Dia manggil saya di Gos. Jadi kayak, Gos ya udah deh kalau misalnya kamu mau di sini aja nggak apa-apa. Kalau misalnya Maksudnya kamu, di sini aja itu sampai di sini? Iya, sampai di sini aja nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa banget kok kalau kamu nggak bisa nerima aku dengan kondisi aku yang sekarang. Dia bilang seperti itu dan di titik itu sih saya langsung menyadari bahwa wah nih kayaknya Cinta beneran sayang sama saya gitu karena saya tahu banget bahwa dalam kondisi itu tuh Cinta butuh banget ada temennya dan dia bisa meminimalisir rasa kebutuhannya terhadap
dirinya sendiri itu untuk mikirin saya sebetulnya. Jadi dia rela berkorban Rela untuk berkorban, kamu. jelas saya jadi kayak Cinta, apa yang kamu pikirkan hari itu ketika kamu ngomong, emang kamu udah siap ditinggal dia dengan kondisi kamu harusnya membutuhkan orang yang dekat, yang mensupport kamu. Kenapa kamu berani ambil keputusan untuk bilang, kamu tinggalkan aku juga nggak apa-apa lah. Ya, pas tahu itu tuh rasanya ya emang nggak bisa ngomong apa-apa sih Bang. Terus aku tuh orangnya nggak enakan dan nggak mau nyusahin orang, paling nggak mau nyusahin orang. Dan papa juga tahu gitu, semua keluarga tahu aku nggak mau nyusahin orang gitu. Jadi pertama kali yang aku tahu dan kata yang pertama kali aku ucapkan, maaf, aku nggak mau ngerepotin gitu. Kalau misalnya emang ya udah gitu. Kalau misalnya mau lanjut, aku nggak mau ngerepotin orang dan aku nggak mau nyusahin keluarga kamu juga. Dan ya udah, maksudnya kita jalanin aja gitu. Kembali ke belakang dikit ya, kalian bertemu di mana nih? SMA. Kita- Kami satu kelas di SMA, kelas Satu 1. kelas. Langsung pacaran atau bagaimana? Pacarannya kapan? Wah, Pacarannya setelah bertahun-tahun setelah itu, jadi memang oke. setelah SMA, pertengahan SMA cinta pindah ke Hawaii. Saya masih di Jakarta, itu kami masih berteman dekat sih. Memang dari dulu nggak pernah lost contact sih. Jadi tadinya berteman aja Berteman ini. aja, teman berteman. main, Teman udah main. sahabatan malahan selalu pergi bareng Iya. kayak gitu-gitu. Jadi kapan persisnya ada rasa itu dan siapa yang menyampaikan pertama kali bahwa aku mencintaimu? Karena udah deket lama, terus kebetulan sini sih pas lagi makan ketoprak ya deket rumah saya deh. Di Cinere itu, terus kayak Kok kurang romantis iya ya? sih memang kita nggak pernah romantis. Soalnya emang saking deketnya kita tuh emang Jadi nggak ada jaim, nggak ada apa pokoknya. iya, Nah, iya. apa yang terjadi ketika makan ketoprak itu? Ya, terus kayak udah lama deket juga, terus saya bilang aja sama Cinta, ya udah pacaran aja yuk gitu. Ya udah, Terus pacaran reaksi cinta? sambil ngunyah kerupuk nih kalau nggak salah gitu. ya udah Oke, yuk oke. gitu. Maksudnya dengan aku bilang juga sih, maksudnya dengan usia kita yang segini, Aza juga bilang, maksudnya ya aku nggak mau main-main juga sih, emang tujuannya pacaran ya untuk ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Hari ini kita tidak berhak untuk menasehati Cinta dan Aza. Tapi hari ini Cinta dan Aza yang memberikan pelajaran untuk kita semua yang hadir di sini.